kalau nggak diganti, saya nggak yakin kalau itu berlaku 2029. Kalau ketua MK-nya masih lama, bisa jadi PT itu diturunkan ke 2,5% seperti 2004, ya kan, untuk membantu ya ponakannya yang satunya partainya masuk. Enggak, ini kalau seumpama ketua MK-nya masih tetap. Syukur alhamdulillah ketua MK yang baru ini membuka satu ruang dan cara berpikirnya benar bahwa masalah parliamentary threshold itu adalah open legal policy. Jadi yang memutuskan itu DPR. Ya, apakah itu tetap 4% atau diturunkan atau dinaikkan. Tapi prinsipnya adalah apakah sistem demokrasi kita itu akan menganut multi partai yang ekstrim dan kompleks atau kita menuju kepada multi partai sistem yang sederhana. Kalau mau sederhana, maka logikanya PT-nya itu harus dinaikkan. Dan bagi partai politik yang sudah tidak memenuhi parliamentary threshold, maka pemilu berikutnya dia tidak boleh lagi ikut. Tidak boleh lagi. Dengan cara seperti itu maka terjadi konsolidasi demokrasi. Kalau topik malam hari ini adalah dengan keputusan MK itu siapa yang diuntungkan, kalau saya menjawab harusnya yang diuntungkan itu rakyat Indonesia. Karena sistem pemilu dan sistem demokrasi itu sebagai sarana atau alat untuk bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial. Bukan sekedar partai politik, untungnya partai politik, tidak. Tapi kita harus mendahulukan keselamatan rakyat. Kalau kita tetap menggunakan pola seperti sekarang ini, yang sangat rumit, sangat kompleks, dengan surat suara yang sangat besar, dan sistem penghitungannya yang sangat sulit, ya, serta rawan dengan kecurangan. Dan sudah menjadi sekarang ini sudah menjadi satu budaya bahwa kalau nggak ada uang dia nggak akan milih. Artinya praktek money politiknya luar biasa. Tapi kan itu yang buat DPR juga kan? Ya, makanya ini kesempatan bagi DPR untuk mengevaluasi secara total, ya, bagaimana sistem politik dan sistem demokrasi Indonesia ini. Baik, itu pengakuan dari anggota DPR yang merancang undang-undang juga sebetulnya kan. Grace Natali, tadi ada pernyataan dari Mas Jarod, seandainya ketua MK-nya masih Anwar Usman, jangan-jangan berlakunya 2024 itu dan PSI akan lolos. Ya mungkin jangan seuzon kali Mas. Jangan suzon, Mas Jarod suzon terus. Kan pilpresnya udah selesai. Ya. Kalau dari kami nih Mas Budiman, ini terkait dengan berapa sih PT yang pas gitu ya. Tadi kan Mas Burhan ngejelasin datanya banyak tuh, bahwa ternyata di dunia ini yang menerapkan PT itu aneka ragam dan nggak ada standar bakunya. Jadi kalau semangatnya adalah agar tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang, apalagi sampai 19 juta suara, 13 juta suara, itu kan banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat persentase suara sah yang terbuang itu melebihi partai yang papan tengah sekalipun gitu kan. Mengapa tidak diperlakukan saja daripada parliamentary threshold, tapi threshold untuk fraksi misalnya. Seperti yang diberlakukan saat ini di DPRD gitu kan. Jadi pengambilan keputusannya juga tetap bisa diselesaikan, ada konsolidasi di dalam fraksi masing-masing dulu. Sehingga tidak terlalu banyak juga. Mungkin bisa nanti ditetapkan agar minimum untuk satu fraksi ya sebanyak jumlah komisi yang ada gitu ya. Seperti di DPRD misalnya, itu kan juga bisa jadi pertimbangan. Oke, baik. Nisa, saya ingin tanya, original intent dari Perludem dan Anda ketika mengajukan uji materi ini sebetulnya apa sih? Minta itu dinaikkan, minta itu diturunkan, atau minta apa? Ya, sebetulnya concern kami adalah kita kan menggunakan sistem pemilu proporsional, Mas Budiman. Nah, tapi hasil pemilu kita ini tidak proporsional. Salah satunya karena banyaknya suara yang terbuang tadi. 2019 itu sekitar 13 juta suara yang terbuang. Padahal dia memilihnya tuh sah gitu ya, beda dengan yang invalid votes yang milihnya misalnya salah gitu. Nggak pas di kotak. Nah 13 juta ini memilih partai politik, memilih caleg, benar gitu ya, tapi suaranya terbuang karena
adanya ambang batas tadi. Jadi concern kami adalah ini kita sistem pemilu proporsional tapi hasil pemilunya nggak proporsional. Sistem pemilu yang proporsional itu kan kalau kita analogikan misalnya partai politik dapat 10% suara, maka persentase kursinya juga kira-kira 10%. Nah tapi karena ada ambang batas ini tadi ada yang misalnya partai politik suaranya 10% tapi ternyata kursinya 12%. Jadi kan itu menunjukkan ada ketidakproporsionalan di situ. Kalau putusan MK minta dihitung ulang tuh penafsirannya gimana sebetulnya? Nah, makanya yang kami mintakan adalah kita tidak minta PT-nya dihilangkan, tapi tadi dihitung ulang dengan rumusan ini kami ambil dari satu referensi yang itu mungkin bisa dikatakan disepakati oleh ilmuwan politik. Menggunakan ambang batas efektif ini nih rumusannya ada. Tapi memang MK tidak secara eksplisit mengatakan pakai rumus ini. Nah rumusannya seperti apa tadi itu yang open legal policy. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah MK kan juga... Kalau DPR kemudian menaikkan sesuai dengan hitungan mereka nggak salah juga kan? Nah tapi kan MK tadi yang Bang Ferry sampaikan ada panduan-panduannya. Misalnya tetap menjaga jangan sampai banyak suara yang terbuang, menjaga proporsionalitas. Nah beberapa kali memang MK dalam putusannya ya terkait dengan partai politik, MK tuh ada semangat partai politik kita ini harus sederhana. Karena kita tadi sistem pemerintahan presidensial akan lebih efektif kalau multi partai sederhana. Nah instrumennya dengan kita sudah mempraktekkan PT yang dinaikkan, ternyata nggak efektif. Mungkin dengan variabel sistem pemilu yang lain, misalnya daerah pemilihan yang diperkecil. Sekarang kan 3 sampai 10. Artinya minimal 3 kursi, paling banyak 10 kursi. Artinya terbuka kesempatan bagi 10 kursi untuk dapat partai. Misalnya itu dikecilkan 3 sampai 8 misalnya atau bahkan 3 sampai 6. Akan lebih sederhana juga secara alamiah ya karena dapil ini dikatakan juga sebagai ambang batas, tapi ambang batasnya terselubung gitu ya. Dia punya mekanisme itu. Baik. Kalau Ferry? Jadi kalau Ferry sebaiknya gimana? Dihitung ulang, yang ngitung bisa banyak kepala gitu kan, hasilnya bisa rumusnya bisa beda-beda itu.